kabar teman-teman? Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Salsa sebagai host di sini, ditemani oleh tamu-tamu yang spesial dan mereka juga teman-teman saya. Sebelum itu, dalam episode kali ini kita akan ada 2 sesi diskusi begitu ya. Nah, dalam sesi pertama ini kita akan ditemani oleh Mas Diga, oleh Mbak Jihan, dan ada Mbak Eka. Oke, kita langsung saja memulai diskusi kali ini ya. Dalam episode kali ini kita membahas terkait konflik Laut Cina Selatan, khususnya pada dinamika hubungan Cina dan juga negara-negara anggota ASEAN. Sebelum kita membahas terkait bagaimana dinamika hubungan Cina dan juga negara-negara anggota ASEAN, kita sebaiknya mendalami terlebih dahulu alasan mengapa kemudian Laut Cina Selatan itu diperebutkan dengan saling klaim oleh beberapa negara, termasuk Cina yang hampir mengklaim itu seluruhnya begitu. Karena sepertinya dapat kita cermati bahwasanya Laut Cina Selatan itu memiliki letak geografis yang strategis, gitu, menyimpan banyak cadangan minyak dan gas, kemudian juga sebagai jalur perdagangan internasional. Tapi kita akan membahas ini lebih dalam lagi bersama teman saya, Mas Diga. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mbak Salsa? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa kita langsung mulai saja ya? Ya. Oke. Baik, saudara-saudari sekalian, di sini kita akan membahas bagaimana kronologi serta bagaimana konflik tersebut bisa menjadi kontroversial. Pertama, perlu saudara-saudari pahami bahwa Laut Cina Selatan itu sudah berlangsung sejak lama konfliknya. Dari tahun 1947, pada awalnya adalah negara China, dia memiliki peta, di mana peta tersebut mengklaim bahwa 90% teritorial dari Laut Cina Selatan itu milik kedaulatan China. Namun pada saat masa kini ditentang oleh berbagai intervensi negara-negara seperti negara Asia, Eropa, Barat dan sebagainya. Namun mengapa demikian? Pada awalnya Laut Cina Selatan itu memiliki sebuah perairan yang terletak di Asia Tenggara dan berada di Samudra Pasifik, di mana dia berpotensial memiliki sumber daya alam yang melimpah serta merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Sekitar ada mungkin 11 miliar barel dan sekitar indeksnya itu 3,4 triliun dolar per tahunnya. Itu sangat fantastis untuk nilai indeksnya. Namun pada saat ini sudah ada regulasi tentang ZEE, yaitu zona eksklusif itu, dan ada regulasi dari PBB yang bernama UNCLOS untuk hukum lautnya. Jadi ini tuh menjadi wadah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, militer, dan upaya diplomasi antar suatu negara, spesifik di negara ASEAN. Nah, jadi yang direbutkan tuh banyak sih pulaunya, seperti ada Pulau Spratly, Paracel, Seoul, Natuna Utara, dan sebagainya. Dan saat ini masih berlanjut sampai kontroversial. Nah, untuk spesifiknya lagi, di sini masih ada rekan-rekan saya juga yang akan spesifik membahas tentang konflik Cina tersebut. Yang pertama-tama ada di sini ada Mbak Jihan, dia akan membahas tentang secara konkret mengenai konflik Cina-Filipina. Untuk waktu dan di tempat dipersilahkan, Mbak Jihan. Oke, terima kasih Mas Diga atas waktunya. Sebenarnya hubungan antara Cina dan Filipina dalam konteks Laut Cina Selatan ini sudah mengalami berbagai dinamika, di mana berdasarkan garis 9 titik atau 9 dash line, Cina mengklaim bahwa seluruh wilayah Laut Cina Selatan itu adalah miliknya, yang mana hal tersebut tentu saja ditolak oleh berbagai negara yang berada di kawasan tersebut. Namun, pada 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan bahwa klaim yang dilakukan oleh Cina ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, keputusan itu ditolak oleh Cina, yang mana ketegangan yang terjadi antara kedua negara tersebut meningkat setelah adanya insiden konfrontasi di mana kapal penjaga pantai Cina menggunakan meriam air untuk menyerang kapal-kapal Filipina yang sedang beroperasi di daerah yang bersengketa. Pemerintah Cina mengatakan jika mereka melakukan itu untuk melindungi daerah perairan mereka. Lalu pada 2 Juli 2024, Cina dan Filipina mengadakan pertemuan untuk meredakan ketegangan yang terjadi dan menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan komunikasi maritim, di mana Filipina mengadopsi kebijakan pivot to China yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan Beijing dengan cara mendekati Cina melalui kerjasama ekonomi termasuk berpartisipasi dalam Belt and Road Initiative yang menawarkan investasi besar untuk infrastruktur Filipina. Singkatnya, dinamika hubungan antara Cina dan Filipina dalam konteks Laut Cina Selatan ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara kepentingan nasional dalam konteks Laut Cina Selatan
juga kebijakan luar negeri yang terus berubah, serta tantangan keamanan regionalnya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Salsa. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya Mas Diga tadi, terus Mbak Jihan terkait dinamika hubungan Cina dan juga Filipina. Sebelumnya mungkin ini ya, terdapat dinamika di antara kedua negara sebelum konflik Laut Cina Selatan itu, di mana ada namanya itu banana policy gitu, di mana kemudian Cina itu memberhentikan impor pisang dari Filipina karena alasan kesehatan, dan juga kemudian hubungannya semakin memanas ketika ada konflik ini begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dinamika hubungan Cina dan Vietnam. Tadi sudah Filipina, sekarang Vietnam dengan ditemani oleh Mbak Eka. Silahkan Mbak Eka. Baik, jadi dinamika hubungan antara Cina dan Vietnam dalam konflik Laut Cina Selatan melibatkan pertikaian mengenai wilayah laut yang kaya sumber daya dan jalur pelayaran strategis. Laut Cina Selatan memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dari beberapa negara, termasuk Cina dan Vietnam. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah dengan garis 9 garis, sementara Vietnam mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel. Sejarah hubungan kedua negara tidak selalu baik, namun ada kesamaan budaya. Ketegangan meningkat pada tahun 1979 ketika Cina menginvasi Vietnam setelah Vietnam menggulingkan rezim Khmer Merah di Kamboja. Setelah Perang Dingin, hubungan mereka membaik, tetapi sengketa di Laut Cina Selatan tetap menjadi masalah. Kedua negara memiliki klaim yang saling terkait di Kepulauan Paracel dan Spratly. Cina menguasai Paracel sejak 1974, tetapi Vietnam tetap mengklaimnya. Ketegangan militer sering terjadi, terutama mengenai eksplorasi sumber daya. Insiden signifikan muncul pada 2014 ketika Cina menempatkan pengeboran di zona yang diperebutkan, memicu protes besar di Vietnam dan merusak hubungan bilateral. Vietnam mengambil pendekatan diplomatik untuk menangani sengketa. Strategi yang dijalankan termasuk memperkuat aliansi dengan negara lain, meningkatkan kehadiran militer di daerah yang diklaim, dan mencari penyelesaian hukum internasional. Vietnam berupaya untuk menyelesaikan konflik secara damai, menjunjung tinggi hukum internasional, dan mendukung keputusan Mahkamah Arbitres Permanen yang menolak klaim Cina di Laut Cina Selatan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Sal. Oke, terima kasih ya teman-teman dalam sesi pertama ini dengan ketiga teman kita. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait masih ada beberapa negara, yaitu ada Brunei Darussalam, kemudian juga Malaysia, China, dan Laos, Myanmar. Mungkin sampai di sini dulu dalam sesi pertama. Kita akan melanjutkan sesi kedua. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kali ini masih dengan tema yang sama terkait konflik Laut Cina Selatan dan dinamika hubungan Cina dengan negara-negara anggota ASEAN. Kali ini kita melanjutkan di sesi kedua. Kita akan memulai dengan dinamika hubungan Cina dan Brunei Darussalam dan dalam konflik Laut Cina Selatan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rakan di sini. Apa kabar Mas? Baik Mas Salsa. Iya, mungkin bisa langsung dimulai aja. Oke, Ya. siap. Oke, dinamika dari Brunei Darussalam itu cukup menarik ya, karena dibandingkan negara ASEAN yang lainnya, hubungan antara Cina dan Brunei itu dalam konflik Laut Cina Selatan itu cenderung damai dan juga pragmatis, dimana meskipun Brunei juga memiliki klaim maritim di kawasan tersebut, negara Brunei itu memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih diplomatik daripada konfrontasi, ya, dimana Brunei itu lebih fokus pada kerjasamanya pada negara Cina di bidang ekonomi dengan Cina, terutama di sektor energi dan juga investasi melalui BRI atau Belt on Road Initiative. Lalu hubungan baik ini menguntungkan dari dua belah pihak, yang dimana Brunei itu sendiri memiliki stabilitas ekonomi dan juga Cina itu mendapatkan mitra yang baik yang tidak konfrontatif di kawasan sengketa tersebut. Lalu selain itu juga Brunei juga aktif untuk mendukung penyelesaian melalui perdamaian, yang dimana
mekanisme dari ASEAN sendiri seperti DOC dan COC yang menjadikan aktor penting dalam moderator pada konflik kali ini. Lalu juga Brunei mengambil pendekatan yang bernama bandwagoning terhadap Cina dalam konteks konflik wilayah Laut Cina Selatan itu, di mana alih-alih menentang klaim teritorial Beijing, Brunei memilih untuk tidak bersuara dan tetap fokus untuk mengembangkan hubungan ekonomi dengan Cina. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuannya Brunei untuk melawan kekuatan dari Cina dari segi militer dan juga ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Mungkin seperti itu Mbak Salsa. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Rakan. Karena waktu kita terbatas, kita langsung aja memulai diskusi terkait dinamika hubungan Cina dan juga Malaysia yang akan dijelaskan oleh Mas Wafi. Silakan Mas Wafi. Siap, terima kasih Mbak Salsa. Nah, kali ini kita akan membahas dinamika hubungan antar Cina dan Malaysia di dalam konteks di konflik di Laut Cina Selatan. Malaysia menunjukkan kesiapan untuk berunding dengan Cina mengenai sengketa maritim, terutama demi melindungi eksplorasi energi di wilayah tersebut. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pentingnya dialog untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengingat klaim Cina yang sangat besar mencakup 90% wilayah Laut Cina Selatan. Hubungan kedua negara ini seringkali diwarnai ketegangan, seperti insiden pesawat tempur Cina yang masuk ke wilayah udara Malaysia. Meskipun demikian, Malaysia memilih untuk mengelola ketegangan ini melalui saluran diplomatik dan berkomitmen untuk menyelesaikan secara konstruktif. Malaysia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara menegaskan kedaulatan dan mempertahankan hubungan baik dengan Cina. Negara ini aktif dalam forum ASEAN dan berperan sebagai koordinator dialog dengan Cina untuk menyusun kode etik yang dapat mengatur perilaku di Laut Cina Selatan. Dengan latar belakang yang berkompleks ini, Malaysia berupaya menjadikan Laut Cina Selatan sebagai kawasan kerjasama, bukan konflik, meskipun tetap tantangan ada di depan mata. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dinamika hubungan Cina dengan Indonesia, Laos, dan juga Myanmar yang akan dijelaskan oleh Mas Rangga. Silahkan Mas. Terima kasih Mbak Salsa. Izin menjelaskan tentang dinamika hubungan Cina, Indonesia, Laos, dan juga Myanmar. Indonesia itu memiliki peran yang penting dalam konflik ini karena meskipun tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial, namun Indonesia sangat memperhatikan klaim Cina yang mencakup Laut Natuna. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan vital bagi Indonesia, sehingga negara ini sangat menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan kedaulatan wilayah. Indonesia tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen dan berfokus pada perlindungan hak-hak maritimnya, terutama di zona ekonomi eksklusif. Dan meskipun hubungan perdagangan dengan Cina sangat kuat, Indonesia mengutamakan stabilitas kawasan dan menjaga kedaulatan wilayahnya tanpa terlibat dalam konfrontasi langsung. Yang kedua adalah Laos. Laos sebagai negara yang tidak memiliki garis pantai tidak terlibat langsung dalam sengketa Laut Cina Selatan, namun Laos memiliki hubungan erat dengan Cina dalam kerjasama ekonomi, terutama melalui proyek Belt and Road Initiative atau BRI. Laos cenderung mendukung kebijakan Cina dalam forum internasional dan memilih pendekatan diplomatik dalam konflik ini. Dan Myanmar juga tidak terlibat dalam klaim teritorial di Laut Cina Selatan, tetapi Myanmar memiliki hubungan strategis dengan Cina, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, karena Cina merupakan salah satu mitra terbesar Myanmar, dengan banyaknya proyek besar yang melibatkan perusahaan Cina di negara Myanmar. Ya, secara keseluruhan, ketiga negara ini meskipun memiliki posisi yang berbeda dalam konflik Laut Cina Selatan, tetapi berusaha menjaga hubungan yang stabil dengan Cina. Mereka mengutamakan kepentingan nasional mereka meskipun ketiga negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Indonesia fokus pada perlindungan wilayah, Laos pada stabilitas ekonomi, dan Myanmar pada pembangunan infrastruktur. Dan mereka semua saling bergantung dalam menjaga ketertiban internasional, dan dialog dan koordinasi antar negara menjadi sangat penting sambil menghindari konfrontasi langsung yang dapat merusak hubungan bilateral mereka bertiga dengan Cina. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Salsa. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya yang semoga apa yang kita pelajari saat ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua gitu. Mungkin sekian atas pemaparan materi dari kita dalam episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.